Aku malah mikirnya sayang tuh cinta tuh lebih ke ya pasangan. Kalau sayang tuh bisa banyak gitu, bisa keluarga, temen pun bisa kita sayang sama temen gitu. Cinta itu sebuah aksi, memberikan yang terbaik yang kita bisa buat orang yang kita sayangi. Kalau kita semakin dicintai, kita juga akan memberi cinta lagi. Itu normal untuk cuman yang seseorang yang lebih suci lah yang bisa memberikan terus tanpa mengharapkan balasan. Tapi ketika lo masih bisa bertahan sama dia dan lo punya rasa joyful dan grateful adanya dia, itu tuh cinta. Tapi kalau lo masih bertahan sama dia tapi lo sebenarnya nggak merasa joyful dan grateful, itu sebenarnya bukan cinta, guys. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai semua, kalau yang belum subscribe dulu dan notifikasinya nyalain karena kita akan ada episode baru setiap hari Rabu. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin tentang apa? Tentang I love you. Oh, thank you. Udah. Gitu. Oke, episode kali ini kita mau bahas soal I love you. Emang ada apa dengan I love you sih? Nah, I love you itu adalah suatu ungkapan yang kayaknya jadi pamungkas. Jadi itu suatu hubungan yang benar-benar memasuki tahap serius gitu, harus bilang I love you. Kalau pamungkas, I love you to the bone dong. To the bone. I love you to the bone. Gimana pamungkas sih? Kesannya kita ada tamu gitu pamungkas. Oke, terus? Nah, I love you itu kadang-kadang diartikannya tuh punya ratusan arti gak sih? Kayak setiap orang tuh punya beda banget tentang I love you itu seperti apa. Ada yang I love you for to spend your life with, ada I love you untuk to spend the night with, if you know what I mean gitu. Tapi ya yang aku bingung kalau di dalam bahasa Indonesia kan kita bisa bilang aku cinta kamu sama aku sayang kamu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris cuman I love you aja. Ya mungkin I care about you, beda ya, peduli Beda gitu dong. ya. I heart you aja jarang banget dipakai, kayak gak common gitu gak sih? Kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga aneh kok, heart itu kan jantung. Iya sih. Bahasa Indonesia kadang-kadang hati. Iya, tapi kenapa aku sayang kamu dan aku cinta kamu tuh cuman I love you doang. Oke, kita mulai dari mana ya? dulu? Indonesia apa luar dulu? Soalnya Indonesia nih gue sama Nucha nih dulu punya pengertian sayang dan cinta yang agak berbeda. Gue mikirnya cinta itu di atasnya sayang, aku udah lebih dari sayang kamu doang, aku cinta kamu gitu. Ternyata menurut dia sebaliknya, lebih seneng dibilang sayang. Benar. Kenapa tuh? Gak tahu, kayaknya cinta buatku kayak apa ya? Lebay, antara lebay atau kayak cinta banget gimana ya, kayak kurang tulus rasanya. Tapi kalau sayang tuh pakai hati gitu loh, nggak ya? Aku malah mikirnya sayang tuh cinta tuh lebih ke ya pasangan. Kalau sayang tuh bisa banyak gitu, bisa keluarga, temen pun bisa kita sayang sama temen gitu. Kalau cinta nggak semua cinta, orang ya. Bagi aku tuh kayak pasangan doang gitu. Gitu ya. Nah aku tuh punya kayak leveling sendiri, tapi ini nggak ada teorinya guys. Jadi kayak misalnya di tahap pertama aku suka kamu, ini tahap awal banget. Terus baru tuh kayak mungkin aku sayang kamu gitu ya. Aku gemoy sama kamu di mana? Aku gemoy. Terus aku cinta kamu gitu. Jadi Lah cinta iya bener tuh dong, cinta di atasnya dong. Iya benar sih, cinta tuh di atas sayang. Cuma buatku kayak masih lebih tulus sayang gitu loh daripada cinta gitu. Kayak orang bisa mengungkapkan cinta tuh gampang banget sih gitu. Tapi kalau sayang tuh kan pakai rasa gitu. Nggak tahu sih, itu kan cuman teorinya Ibu Nucha. Update terbaru dari Rumah Buat Nucha, pintu dan jendela aluminium pilihan kita, Tostem sudah terpasang. Buat yang belum tahu, Tostem udah 100 tahun loh di Jepang. Dan di 100 tahun ini Tostem mengeluarkan inovasi warna termutakhir, yaitu Dust Grey. Kualitasnya nggak diragukan lagi deh di industri pintu dan jendela aluminium. Warnanya terinspirasi dari nuansa senja di Jepang gitu. Yang pasti ada inovasi proses coating yang khusus untuk menghasilkan warna abu-abu dengan sedikit bluish tinge, tanpa menghilangkan tekstur aluminium yang khas. Jadi pas dilihat, wow, berasa mewah banget. Kalau yang penasaran, bisa datang ke Tostem Showroom dan cek Instagram @TostemIndonesia. Nah kita tanya nih kemarin di sosial medianya Parent Talk, di thread, kita sekarang udah ada thread loh, silahkan dicari di thread juga untuk ngobrol-ngobrol sama Parent Talk. Ya. Nah di thread dan di IG story kita tanya ke followersnya, ke parents yang ada, jawabannya macem-macem. Lucu banget jawabannya tuh kayak gini nih. Di story aja gitu ya. Jadi cinta itu saling mengalah katanya. That's it. Ada juga yang bilang, Gimana kalau pertanyaannya jadi bikin mikir nih katanya. Sering ngomong setiap hari tapi kalau ditanya jadi sulit ya. Gimana kalau kita bahas? Ayo. Kayak satu-satu. Boleh. Apakah cinta itu saling mengalah? Enggak lah. Cocok gak sama kamu? Enggak. Apalagi Virgo ya.
Iyalah. Di kamusku nggak ada ngalah gitu loh. Kayak ngalah tuh seolah-olah kayak kita mengorbankan sesuatu gitu Iya, loh. betul. Bahwa kita diajarkan juga tidak menggunakan kata berkorban sih. Kayaknya kita ada Bener. sesuatu dari kita yang kayak nggak bisa gitu. Kayak ketahan. Kenapa harus gue tahan? Kenapa gue nggak bisa jadi diri gue Iya, gitu? jadi sesuatu yang nggak enak gitu menurutku kalau aku berkorban buat kamu, Sebenarnya ini permainan. aku mengalah buat kamu, tuh Iya. kayak apa ya, kepaksa apa gimana gitu. Mungkin Sebenarnya kayak lebih- nggak rela gitu loh. Tapi bisa jadi ini mungkin karena definisi katanya aja sih. Kita lebih suka Bener. menggunakan kata aku mengerti. Bener. Contoh mengerti Nuca misalnya marah-marah mulu gitu ya. Ya mengerti aku punya mau gitu kan. Saya Nuca belanja mengerti aku oke deh. Ya dia sudah bekerja oke deh. Duitnya sendiri oke gitu ya. Bener. Terus apa lagi yang kedua tadi? Nah yang kedua tadi yang bilang pertanyaan ini bikin jadi mikir deh. Sering ngomong tiap hari tapi kalau ditanya jadi sulit. Jadi menurutku cinta itu sebuah aksi. Memberikan yang terbaik yang kita bisa buat orang yang kita sayangi. Nah satu-satu dulu. Ngomong tiap hari. Penting gak sih menurut kamu ngomong tiap hari I love you? Buatku penting kalau ke anak-anak. Untuk menciptakan ini sih sebenarnya safe space buat mereka bahwa mereka tuh dicintai oleh orang Terus tuanya. maksudnya apa ngomong itu Kalau di depan sama aku? Hah? maksudnya kalau sama suami enggak gitu kali ya, apa Nah gimana itu ya? kenapa? Salah ya Kenapa? juga. Hah? Gak tau ya, pengennya kalau dari anak-anak membiasakan dia untuk affection, untuk mengungkapkan soal cinta tuh gak malu. Karena kan kita terbiasa dulu di keluarga yang Iya. gak mengungkapkan I love you, yang gagap banget Benar. untuk menunjukkan sayang gitu loh. Jadi kalau ke anak-anak buatku nih I love you tuh sebisa mungkin, sesering mungkin bukan cuman I love you-nya aja ya, tapi dengan gesture yang lain kayak misalnya peluk, cium, yang kayak gitu-gitu tuh perlu lebih sering gitu. Tapi kalau ke pasangan kenapa enggak juga ya? Tapi Nggak tahu deh. hal seperti frekuensinya itu, menurutmu kalau semakin sering diucapkan jadi feels nothing special nggak gitu loh? Kayak I think I love you should be special. Tapi if every day is special, then what is special gitu jadinya? Emang sih jadinya kayak autopilot ya, kayak keucap Jadi aja iya, terus gitu. bye, I love you gitu. Ya tapi bukan seolah-olah something yang aku bener-bener really mean it atau aku bener-bener lebih bener-bener dengan sepenuh hati ngomong gitu. Iya, Tapi nggak juga sih. Walaupun itu, tapi kalau aku ngomong itu tuh bukan mengurangi bukan karena autopilot, enggak. Emang ya minute cuman karena buru-buru aja, gimana ya? Iya. Aku juga kadang sih, mungkin awalnya aku lebih sering ya di awal Ya, hubungan itu ngomongin I love you. Cuman setelah kita berapa tahun gitu kayaknya, kadang-kadang gue cuman autopilot. Aku suka ngerasa kayak gitu. Oh gitu. Bye I love you gitu. I love you gitu. Dan kamu love you too-nya juga ya udah karena diucapin. Love you too. Love you too. Dah. Gitu. Padahal sambil kadang-kadang ini ya eye rolling gitu. I love you too. Iya. Ada kan. Jadi mungkin ada momennya diucapkan I love you itu lebih meaningful. Dan biasanya menurutku I love you itu selain ada momen juga ada why-nya. Bisa aja misalnya aku suka deh di saat kamu begini, I love you for that gitu. Thank you for doing this, I love you gitu. Jadi specifically love karena apa? Bukan cuman karena mau kantor love ya. Well ke kantor tiap hari gitu. Yeah. Jadi maksudnya it's a regular thing. Apakah itu harus disiapkan juga? Mungkin itu harus dipikirin. Oke, kita yang lain aja. Oke aja. Baiklah. Oke, ada lagi jawaban yang lain nih. Ada yang bilang cinta adalah pengabdian tulus tanpa mengharap balasan. Benar atau salah? Jadi kayak benar atau salah nih kita Aku mainnya. suka pengabdian tapi tidak mengharapkan balasan itu agak susah. Namanya manusia. Iya, kayaknya itu dua hal yang agak kontradiksi atau kayak Iya. kurang pas gitu gak sih? Gak tau juga ya. Aku mau mengabdi tapi suatu saat aku pengen dong sesuatu. Maksudnya sesuatu tuh bukan berarti ya beda-beda love language, beda-beda keinginan setiap orang. Tapi ya pengen juga setidaknya kayak maksud sih mau I love you terus tapi minimal banget diucapin balik. Maksud sama sekali gak ada, gak mau, gak ngarep. Pasti ada harapannya gitu seperti itu. Ya gak sih? Kalau cinta yang tulus sih memang gak ngarepin apa-apa sih. Kayak Bisa ya? Bisa, kayak sama anak emang kita ngarepin apaan? Em, Mengharapkan anak yang nurut gitu kan gak juga. Maksudnya mengharapkan apalagi dari anak kan enggak. Itu bener-bener kayak kita memberikan cinta dan sayang gitu loh. Ya kan? Oke, tapi kalau anak bilang I love you back atau dia nggak
sama sekali nggak bilang I love you, misalnya nggak menunjukkan rasa sayang ke kamu, rasanya gimana? Nggak harus diucapkan kali ya karena love language yang beda nggak? Karena udah tahu berarti Iya. berarti tapi ada bentuk love you Ada bentuk, lagi gitu. iya. Tapi mengharapkan itu nggak? Ini bagian mengharapkannya. Mungkin ada harapan sih, kan lo anak gue, lo harusnya sayang gue. Nah itu maksudku di situ. Mengharapkan Iya. itu normal menurutku. Dan nggak salah kalau mengharapkan dan memaksakan yang mungkin Ya, harus dijaga untuk jangan memaksakan. betul. Nah ini ada lagi yang lain nih. Cinta tuh sulit dijelaskan. Yang jelas kalau saling mencintai harus sama-sama bikin nyaman, tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Nah ini Betul bagian apa dari salah? berlanjut mengharapkan tadi, ya memang normal untuk ada dua sisi. Kalau tentunya kalau kita semakin dicintai, kita juga akan memberi cinta lagi. Betul. Itu normal untuk cuman yang seseorang yang lebih suci lah yang bisa memberikan terus tanpa mengharapkan balasan. Tapi di mana kita menerima balasan itu dalam bentuk apapun, love language apapun, otomatis itu akan membakar semangat kita lagi untuk mencintai lagi. Does that make sense? Bisa. Oke, what's Bisa. next? Aduh, Aku ada kayak lagi. ahlinya nih, aku ahli percintaan kayaknya. Asli. Aduh, ada lagi yang bilang gini, cinta adalah menerima apa adanya, membimbing tapi juga membebaskan seseorang untuk bisa menjadi individu atau pribadi yang unik dan mandiri. Kamu Ini gimana? kayak jawaban Putri Indonesia gitu ya. Lengkap abis. Kamu gimana menurutmu? Sekarang kamu. Aduh, gue dibilang menerima apa adanya sebenarnya kalau kondisinya sakit gitu ya, mau nggak mau menerima apa bertahun-tahun adanya. bersama-sama terus udah di ujung gitu ya. Ya udah. Bener. Tapi di masa-masa yang masih produktif kayak sekarang, justru tuh kayak cintanya menurutku ada apanya gitu Iya, loh. Aku tuh apalagi harus waktu baru mau menerima. Waktu Bener. mau di awal. Bener, buatku tuh aku cinta ke kamu bukannya tanpa pamrih atau tanpa ada sesuatu, tapi justru ada sesuatunya yang aku look up, yang bikin aku, nih orang bisa nih orang punya sesuatu yang mungkin gue cari. Betul, Gitu. betul. Kayak misalnya nih ya kan, gue tuh seneng misalnya orang yang peduli, yang nggak cuek, yang penuh perhatian misalnya, terus pinter. Nah ini ada yang di dia nih gitu. Wih, Jadi tolong direkam. enggak ini kan misalnya guys. Jadi itu tuh yang bikin ada apanya, karena ada sesuatu dari Iya, kamu bener. yang aku tuh look up gitu. Betul. Jadi cintanya bisa muncul juga karena itu. Kalau dibilang oh berarti nggak tulus dong, ya bukan gitu. Iya, Kalau misalnya kamu nggak ada apa-apanya, nggak ada yang aku cari juga, mungkin kita temenan aja. betul. Jadi cinta dimulai dengan ada apanya, mungkin diakhiri dengan apa adanya. Iya, pasti Di ada sesuatu yang kita look up kok dari pasangan kita atau mungkin dari Betul. orang lain, dari partner kerja misalnya gitu. Itu ada sesuatu yang kita look up lagi pasti. Dan di tengah pun juga masih boleh menurutku mengharapkan ada apanya. Karena dalam cinta harusnya ada pertumbuhan. Iya benar sih. Harus ada pengen jadi lebih baik. Jadi karena pasangan kita pengen jadi lebih baik. Karena pasangan ngajak belajar, ngajak apa, ngajak kerja bareng, ngajak ikut workshop, ngajak apa, kita jadi pengen lebih baik. Jadi Benar. ada apanya tuh masih bisa terus diharapkan. menurutku. Benar. Aku juga setuju sih dengan itu. Tapi mungkin kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak pasangan sakit, Nah, ya itu kondisi yang mungkin memang Misalnya, kita perlu menerima gitu kondisi yang bangkrut gitu. bangkrut. Justru kitanya mungkin jadi penyemangatnya, yang Betul. ya gitulah gitu Iya. kan. Macam-macam sih kalau definisi cinta. Kalau aku taunya CINTA gitu, cinta. ya itu paling bener. Bener kan? Dasarnya. Cinta adalah CINTA. Baik. Menurut kamu apa? Apa? Itu ada lagi gak? Arti cinta? Gak ada. Udah kamu aja. Aduh, arti cinta menurutku sulit ya. Karena menurutku evolve terus sih. Di awal tuh cinta bagiku adalah lebih dari sayang deh. Aku mau lebih daripada cuman yang kita punya ini. Ya sayang seperti peduli sama kamu, pengen diperhatiin juga, pengen merhatiin. Tapi cinta tuh kayak ayo udah barengan yuk akhirnya gitu, commit. Ya itu di saat nikah itu rasanya udah pengen cinta, pengen dicintai segala macam. Itu di awal mungkin. Ya. Tapi mungkin berjalan 10 tahun aku sangat erat adalah cinta hubungannya dengan pertumbuhan. Bukan artinya aku ini jadi bagus banget yang dibilang JCT itu kalau find someone who you can learn from, learn with and learn through.
Jadi learn from tuh aku belajar dari kamu juga banyak hal. Waktu itu kamu belajar politik, kamu belajar diplomasi, segala macam itu. Oh ternyata gitu ya, kamu di konsultan politik lagi waktu itu. Aku belajar dari kamu, oh gitu ya dunia politik ya, oh gini ya ternyata konsultan ya, hal-hal seperti itu. Learn with abis itu. Kita belajar bareng dari segi kita datang ke conference bareng, kita ke workshop bareng, mengalami sama-sama baca buku yang sama, misalnya nonton film yang sama, itu learn with. Dan terakhir aku juga masih sekarang dijalani learn through. Bahwa dengan sama kamu, aku jadi pribadi yang seperti apa. Bukan bergantung sama kamu. Kalau gak ada kamu, aku gak bisa hidup, can't live without. Jadi ada juga yang bilang bahwa cinta adalah menemukan bukan menemukan someone who you can live with, but who you can't live without. Aku agak gak cocok sama itu. Karena walaupun sesedih-sedihnya apapun nanti aku tanpa kamu, aku tetap harus bisa independen. Nah, learn through you adalah menjalani masa tertentu yang akhirnya tumbuh jadi sesuatu yang lebih baik. Untuk individu sendiri ataupun untuk pasangan ataupun untuk anak-anak nantinya. Jadi harus ada pertumbuhan dalam cinta itu. Setuju. Kamu apa cinta menurut kamu? CINTA. Cinta tuh memang rumit. Gitu. Ya, oke. Aduh susah banget, yaudah aku ikut kamu aja. Ini lagi casting FTV nih, coba. Cinta itu emang rumit. Terus? Udah. Aduh cinta tuh sulit, intinya bukan yang cuma seneng-seneng doang sih. Cinta tuh pasti banyak ujiannya. Iya, di saat kita di keadaan terburuk, gimana perasaannya? Nah itu dites tuh segala macam. Iya benar-benar. Ujiannya juga macam-macam ya, dari ujian kesehatan, dari ujian kesetiaan, dari ujian kepercayaan, dari ujian apose-apose setiap hari tuh ada aja gitu loh. Tapi ketika lo masih bisa bertahan sama dia dan lo punya rasa joyful dan grateful adanya dia, itu tuh cinta. Tapi kalau lo masih bertahan sama dia tapi lo sebenarnya nggak merasa joyful dan grateful, itu sebenarnya bukan cinta guys. Oh gitu tuh. Bener dong, bener. Kan banyak banget nih pasangan-pasangan yang waktu itu kita pernah bahas soal grey divorce. Itu kan mereka yang udah sampai tua masih bertahan dalam rumah tangga, bahkan mungkin masih dalam satu rumah yang sama. Tapi ya bertahan karena misalnya anak-anak, karena malu sama tetangga, karena tapi bertahannya tuh bukan sesuatu yang memang benar-benar lo senengin atau joyful, atau bukan karena lo grateful atau bersyukur dengan adanya si pasangan lo. Tapi menarik gitu. loh, maksudnya ada yang bilang bahwa gue cinta tapi gue udah gak bisa sama dia. Mungkin gak tuh? Enggak kayaknya itu cuman bultit, ya gak sih? Bullshit kayak. Jadi, aku ngelihatnya bahwa atau bilang gini, kamu terlalu baik untuk aku. Iya. Itu cinta bukan? Ya. Mungkin ada yang memang sudah grow apart ya. Jadi kalau misalnya cuman perasaan itu masih ada sedikit diingat gitu di saat awalnya ketemu gimana, dulu tuh pas happy gimana. Tapi karena udah grow apart, ya mungkin itu definisi dari masih cinta, cuma kita udah gak bisa bersama. Karena kita udah beda. Mungkin seperti itu. Ya cinta tuh juga bisa misalnya dites. Amit-amit salah satu dari kita sakit. Sakitnya karena apa? Sakitnya misalnya mungkin orang akan mikir sakit tuh bukan salah pasangan kita, dia kan ya dicoba aja. Tapi on the other side kita juga tahu dia gaya hidupnya seperti apa, misalnya gak pernah olahraga, makannya berantakan, tidurnya berantakan, kerja terus segala macem. Ada hal yang bikin kesel juga gitu, kayak ya lu sih kayak gini kan udah gue bilangin gitu. Bisa ya kan, istri kan banyak banget ngingetin, bapak jangan makan kolesterol, jangan makan gula segala macam, tapi bapaknya tetap terus sakit, terus istrinya yang ngurus. Kesel banget tuh. Itu kan cobaannya double gitu. Betul. Udah harus ngurus suami sakit yang sebenarnya masih cinta, pribadinya oke segala macam, tapi dibilangin gak denger. Nah kita belum sampai situ. Itu pasti berat banget tuh, nanti kita lihat deh kayak gimana. Nah ini tuh ada yang menarik juga sebenarnya. Kemarin aku lihat di Instagram ada satu reels gitu, kutipan dari Brand Brown ya ini ya. Jadi pokoknya dia bilang marriage is never 50-50 gitu. Itu awalnya buatku menarik kayak memang sih kita selalu dipaparkan dengan dengan data-data ceritanya atau quotes-quotes tentang bahwa pernikahan itu adalah 50% dari suami dan istri gitu kan. Take and give-nya harus 50-50. Iya gitu. bener, harus sama gitu, seolah-olah samanya tuh kayak bener-bener 50%. Padahal sebenarnya ternyata nih kalau dibahas juga, Michelle Obama juga pernah kok bikin statement kayak gitu ya di sebuah podcast gitu. Dia bilang bahwa marriage tuh gak pernah 50%.
Karena kadang-kadang ada kalanya, ini nih in terms of effort ya teman-teman. Iya. Ada kalanya kita tuh lagi capek banget. Kita tuh lagi males-malesan gitu. Atau kita lagi feel uninspired gitu. Itu tuh gak bakal bisa sama persis sama kamu misalnya Betul. gitu kan. Justru mungkin kamunya lagi berapi-api. Mungkin kamu tuh lagi bersemangat banget gitu. Sementara aku tuh lagi galau, lagi bingung, lagi nggak nyaman kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita saling mengisi gitu gak sih? Apa Harusnya gimana? seperti itu memang karena memberikan cinta itu butuh energi. Benar. Untuk kita walaupun hanya bilang menyatakan, tapi kalau menyatakannya cuma ngomong doang tanpa dirasakan, ya itu pointless lah menurutku. Nah, ada juga hal-hal seperti energi, harus meluk, harus berbuat sesuatu, harus caring. Banyak Iya. hal orang bahasa cintanya beda-beda, tapi intinya itu membutuhkan energi. Dan energi kita setiap hari itu nggak sama, bisa aja. Jadi Benar. kalau misalnya Nucha capek, ya gue harus memberikan, kebetulan misalnya energinya lagi lebih dari kerjaan masih oke segala macam, harus memberikan cinta itu lebih reaching out more than 50 gitu. Iya. Ya lebih dari 50% yang ada gue akan harus reaching out, termasuk ke anak-anak gitu. Benar. Nucha lagi gak kuat nih, lagi capek banget nih sama anak-anak, ya udah I play with them, I feed them segala macam, itu yang aku bisa. Dan sebaliknya. Nah, apa yang terjadi kalau dua-duanya lagi off? Harus ada acknowledgement. Komunikasi ya bilangnya. Harus bilang, sama-sama tahu dulu. Bisa, itu sangat mungkin sih, kondisinya sangat mungkin misalnya aku lagi capek banget, lagi nggak berenergi, lagi nggak pengen effort segimana, dan kamunya juga, kita ketemu dalam kondisi yang low. Nah kondisi yang low tuh juga sebenarnya kayak memicu bisa sensi-sensian, bisa berantem, bisa saling main suruh-suruhan, gitu-gitu tuh potensi buat konfliknya besar banget, ya kan? Nah. Tapi kalau sama-sama udah ngerti, terus kayak bisa sama-sama mungkin take action kali ya. Oh kalau kamu lagi sensi, lagi kurang bersemangat, lagi galau gitu, ya udah deh kita sama-sama tahu aja. Sambil kita juga mungkin bisa bilangin ke anak-anak, oh ibu lagi capek banget nih gitu misalnya. Atau misalnya bapak lagi sibuk banget nih atau apa. Tapi setidaknya bicara gitu kali ya. Jadi penting tahap dasarnya adalah self awareness ya. Gue tahu gue energi gue di mana hari ini, capeknya segimana. Kira-kira lah gue cuma di 20% nih, gue di 50% oke lah. Tapi gue cuma di 30% nih hari ini gitu. Nah itu self awareness yang pertama. Kedua communication, bilang ke pasangan dan bilang ke anak-anak kalau perlu. Nah itu takes practice mungkin. Benar. Ini juga Michelle Obama tuh pernah meng-highlight bahwa perlu yang namanya kompromi gitu. Kompromi atau compromise ini sebenarnya adalah salah satu part dari growth tadi. Kamu ngomongin growth kan kayak seolah-olah bertumbuh terus. Padahal kompromi satu sama lain antar kita, bahkan mungkin sama anak-anak kalau udah bisa diajak kompromi bareng gitu, itu juga jadi salah satu ruang buat bertumbuh itu gitu. Karena untuk berkompromi itu juga bukan sesuatu yang gampang, perlu latihan juga gitu kan. Empati, oh ya kamu lagi capek banget ya, oh ya kamu lagi ngerasa kayak gini ya. Gitu-gitu loh, itu tuh kan perlu latihan gitu. Dan itu tuh sebenarnya menunjukkan bahwa ada love gitu, ada cinta di situ gitu loh. Karena aku bisa ngertiin kamu, kita bisa sama-sama kompromi kayak gitu. Dan mungkin ada timbal baliknya, kan gak selamanya misalnya aku gak berenergi, gak full effort misalnya gitu kan. Ada kalanya yang kamu gantian misalnya lagi gak terlalu berenergi, lagi 20% atau 10%-nya tadi. Sementara aku yang memberikan 80%-nya gitu. Tapi ini semua adalah in terms of effort ya, effort dalam keseharian gitu. Bukan cintanya turun ya. Bukan cintanya turun. Kalau misalnya cintanya turun, misalnya kamu 10%, aku 90% misalnya gitu. Itu kan itu banget sih sekarang Nucha tuh benar-benar. kan kayak gue nya ngejar-ngejar Aryo banget kan, kesannya 90% guys ya kan gitu. Ini bukan ngomongin cintanya tapi lebih ke effort gitu. Kalau cinta memang sesuatu yang gak bisa di measure, gak bisa ada angkanya sih menurutku, ya gak sih? Karena layaknya happiness, layaknya love itu perlu energi. Itu perlu diatur, ditahu energi kita segimana dan kita berikan untuk kita cukup energi untuk memberikan cinta dan mendapatkan cinta sebaliknya. Benar. Nah terus gimana caranya sih biar kita bisa menunjukkan sayang kita, cinta kita sama pasangan, sama anak-anak gitu? Kalau aku ya awalnya energi dulu, maksudnya self fulfilled dulu. Karena seperti layaknya di pesawat kalau ada emergency, diri sendiri dulu dioksigenin baru anak. Kalau istilahnya adalah mengisi tangki cinta. Mengisi tangki cinta diri sendiri dulu. Apa yang harus kita lakukan untuk fulfilled. Entah itu kerjaannya di acknowledge mungkin, I don't know. Entah itu dia merasa sehatnya secara fisik dulu. Apakah udah olahraga, apakah makannya cukup, segala macam yang sehat.
itu penting untuk memberikan cinta, itu dasarnya dulu. Nah cara menyampaikannya kita udah pernah dengarkan 5 love languages, cara ngomong I message segala macam gitu-gitu. Kalau dari kamu gimana? Banyak cara sih sebenarnya, banyak cara menuju Roma alias banyak cara untuk nunjukin sayang. Karena sayang tuh gak melulu ngomongin I love you, tapi kan mungkin I love you udah jadi bagian dari rutinitas keseharian sama pasangan, sama anak-anak. Gak apa-apa juga diterusin menurutku. Cuman mungkin ada kalanya lebih lebih serius gitu untuk mengungkapkan sayangnya. Betul. Lebih minute lagi gitu, lebih minute gimana ya bahasa Indonesianya apa sih? Lebih niat. Lebih niat, benar, lebih niat lagi gitu sayangnya. Let's say kayak misalnya biasanya I love you doang, tapi kalau weekend kadang nggak terlalu buru-buru bisa panjang tuh, misalnya I love you misalnya I love what you do this week apa. I love you when apa gitu. Jadi spesifik gitu, lebih panjang. Dan terus I love you juga jangan cuman omongan doang, nanti dibilang omong doang Kak gitu kan. Tapi perlu ditunjukin juga dengan cara-cara lain. Misalnya kasih waktu nemenin anak main, atau misalnya nemenin anak playdate lah. Kalau aku nemenin anak main emang enggak juga ya. Cuman aku suka bacain buku buat anak-anak misalnya gitu. Ngasih makan gitu, ngurusin sakit misalnya anak-anak, terus ngasih apa yang mereka butuhkan, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak cara untuk bisa mengisi cinta itu, sehingga anak-anak juga paham bahwa I love you atau cintanya ibu sama bapak tuh bukan cuma ngomong doang, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Cinta itu dirasakan, lebih bisa dirasakan, harusnya bisa lebih dirasakan daripada didengar doang gitu. Bener. Jadi banyak hal yang kita bisa merasakan cinta itu, atau kata-kata pun gak harus kata I love you. Bisa seperti thank you. Thank you itu salah satu ungkapan rasa cinta juga, bahwa I appreciate this, aku menghargai kamu kayak gini. Terima kasih waktu itu udah begitu. Atau juga kayak I'm grateful for you gitu kan. Jadi banyak kata-kata lainnya juga sebenarnya selain I love you tadi. Apresiasi seperti aku suka kamu kalau lagi gini, kamu keren deh di saat kamu begini. Hal-hal seperti itu, pujian itu juga bisa menjadi bentuk cinta. Nah itu kan satu hal ya dari kata-katanya, tapi juga menciptakan ruang yang aman kali ya, safe space terutama buat anak-anak, karena yang anak tahu adalah safe space-nya itu ya ibunya, ya bapaknya gitu kan. Nah itu tuh yang sebenarnya perlu diciptakan. Nah perlu menciptakannya gimana? Banyak hal lagi tuh. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas gimana caranya menciptakan safe space buat anak-anak terutama gitu ya. Bagaimana bisa menjadi orang tua yang dianggap aman buat anak-anaknya. Betul. Wow, banyak juga ya dari ngomongin I love you ini, bisa didalamin. Bener. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe dan juga likes. Terus share juga gitu ya podcast ini kalau menurut kamu bermanfaat. Dan jangan lupa juga follow kita di Threads Parent Talk ya. Sama apa lagi ya, banyak banget soalnya channel, pokoknya lihat aja di kolom description di bawah. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.